Apa itu inverse matriks? Kita bisa simak penjelasan berikut ini. Matriks saling inverse. Kalau diberikan sebuah matriks 2, 1, 6, 4, kemudian saya berikan dengan matriks yang lain 2, min setengah, min 3, 1. Kita bisa lihat bahwa dua matriks ini saling inverse atau tidak. Untuk lebih gampangnya, kita bisa cek dengan cara adalah dikalikan dua matriks tersebut. Kalau dua matriks tersebut dikalikan hasilnya identitas, coba kita kalikan. 2 kali 2 berarti 4, kemudian ditambahkan 1 min 3, dikalikan, berarti dia akan hasilnya min 3. Terus kemudian 2 dikalikan min setengah akan menghasilkan min 1, terus kemudian 1 dikalikan 1 hasilnya plus 1. 6 dikalikan 2 adalah 12, ditambahkan dengan 4 kali min 3 berarti min 12. Kemudian 6 kalikan min setengah akan menghasilkan min 3, ini ditambah dengan 4. Maka kalau kita operasikan, ini akan menjadi 1, ini akan menjadi 0, di sini akan menjadi 0, dan ini akan menjadi 1. Jadi hasilnya adalah matriks 1, 0, 0, 1, atau bisa disebut sebagai matriks identitas. Ya, untuk ordo 2 kali 2. Saya berikan lagi contoh matriks lain. Kalau misalkan 3, 4, 2, 3. Dengan matriks lain 3, min 4, min 2, 3. Apakah dua matriks ini saling inverse? Kita bisa lihat dengan cara dikalikan. Kalau ini matriks ini 2, ini dikalikan, maka 3 kali 3 akan menjadi 9, dikurangi 8 ya. Terus ini berikutnya, 3 kali min 4 itu min 12, terus 4 kalikan 3 berarti 12. Baris kedua, 2 kali 3 akan menjadi 6, terus kemudian ditambah 3 kali min 2, berarti min 6. Terus kemudian 2 kali min 4 itu min 8, ditambah 3 kali 3 berarti 9. Maka kalau kita operasikan, ini akan menjadi 1, 0, 0, 1. Atau matriks ini adalah matriks identitas. Maka dua matriks ini, yang kedua ini juga saling inverse. Dua buah matriks saling inverse apabila matriks A dan matriks B itu dikalikan, hasilnya adalah identitas, matriks identitas. Maka bisa kita katakan bahwa B itu adalah inverse dari matriks A. Atau bisa juga A itu adalah inverse dari matriks B. Karena kedua matriks ini saling inverse. Kalau dikalikan, hasilnya adalah identitas. Penjelasan berikutnya adalah lambang inverse dari matriks. Kalau matriks A itu mempunyai determinan, maka untuk inverse-nya kita bisa gunakan simbol dari matriks, lambangnya. Kalau matriks A, inverse-nya adalah kita bisa menuliskan pangkat min 1, tetapi ini dibaca adalah A inverse. Bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah matriks? Kalau diberikan matriks persegi A dengan ordo 2 kali 2. Sebagai contoh, matriks A sama dengan AB, CD. Inverse-nya bisa ditentukan dengan cara A inverse itu adalah sama dengan seper dari determinan matriks A dikalikan adjoin dari matriks A. Ini adalah rumus di mana untuk menentukan inverse dari matriks. Atau bisa juga simbolnya bisa kita tuliskan A inverse dicari dengan seper dari determinan matriks A dikali adjoin. Jadi ADJ itu dibaca sebagai adjoin dari matriks A. Atau bentuk lain bisa dituliskan dengan bentuk inverse-nya adalah seper dari determinan. Itu simbol yang
berbeda lagi, determinan dituliskan det A, itu determinan dikalikan adjoin dari matriks A. Nah, kalau kita menentukan inverse dari matriks A, itu adalah seper dari determinan dikalikan adjoin, ADJ, itu dibaca sebagai adjoin matriks A. Dengan, ini adalah determinan. Determinan A itu, kalau kalian perhatikan bahwa matriks A itu A, B, C, D tadi, maka determinan, sudah ingat ya, AD dikurangi BC, atau CB, sama. Ya. Untuk adjoin, nah untuk adjoin matriks A, kalian perhatikan. Kalau matriks semula adalah A, itu adalah AB, CD. Nah, untuk adjoin dari matriks A, itu adalah menentukannya adalah kalian lihat diagonal utamanya. Diagonal utama itu A dengan D. Nah, untuk menentukan adjoin, sederhana. A ini dipindahkan ke sini. Sedangkan D ini dipindahkan. Pindah posisi. Jadi ditukar. Sesama diagonal utama itu ditukar. Jadi gampangnya adalah ditukarkan saja. Antara D dengan A ini ditukar. Ini ditukar. Ditukar. Terus kemudian bagaimana yang diagonal sekunder? Yang diagonal sekunder itu tetap. Tetapi diberikan negatif. Semuanya dikalikan dengan negatif. Maka akan menjadi min B, ini min C. Itu saja. Kalau ordo 2 kali 2. Jadi gampang ya. Diagonal utama ditukar. Diagonal sekunder dikalikan min semua. Itu untuk adjoin matriks ordo 2 kali 2. Ketentuan inverse. Yang pertama adalah kalau determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0 atau non singular ya, maka dia punya inverse. Berarti kalau determinannya sama dengan 0 seperti yang sebelumnya atau matriks A itu singular, maka matriksnya tidak mempunyai inverse. Sebagai contoh, jika matriks A itu adalah 2, 3, 1, 2. Inverse-nya kita bisa tentukan dengan cara A inverse itu adalah seper dari adjoin, ini seper dari determinan, ada yang kurang, ini determinan. Determinan seper dari determinan A itu dikalikan adjoin dari matriks A. Nah, untuk determinan dari matriks A, itu berarti kan kalau kalian perhatikan matriks A, jadi determinan itu 2 kali 2, 2 ini lah, 2 ini kalikan ini lah, akan menghasilkan 2 kali 2 ini, terus dikurangi 1 kali 3. Maka 1 kali 3 ada di sini. Nah, ini adalah yang di bawah ini kan determinan dari matriks A. Terus adjoinnya berarti 2 sama 2 ini ditukar. Ini kan ditukar. 2 ini sama ini ditukar, pindah posisi kan. Tapi karena di sini sama, maka tetap menjadi 2 dengan 2. Sedangkan diagonal sekundernya semula 1, maka dikalikan min 1, berarti menjadi min 1. Yang semula 3 dikalikan min, maka akan menjadi min 3. Itu formatnya, rumusnya. Bisa kita tentukan bahwa inverse dari matriks A itu berarti menjadi seper dari 4 min 3 dikalikan adjoinnya. Adjoinnya kan sudah dirubah ini tadi ya. Nah, terus tinggal disederhanakan. Maka akan menjadi seper 1 dikalikan 2 min 3 min 1, 2. Maka inverse-nya adalah 2 min 3 min 1, 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks A itu mempunyai inverse.
A itu adalah 2, 3, 1, 2. Inversnya adalah 2, min 3, min 1, 2. Ini kalau kalian bisa cek dengan cara apa? Dikalikan saja. Matriks A dikalikan inversnya. Kalau itu hasilnya identitas, maka benar bahwa itu adalah saling invers. Atau itu merupakan inversnya. Jadi kalian bisa mengecek dengan cara kalikan saja benar atau tidak pekerjaan kalian. Contoh kedua. Kita akan menentukan A kali B inverse. Maka yang perlu Nah, sekarang kita akan menentukan A kalikan B inverse. Berarti langkah pertama akan kita cari B inverse-nya. Nah, untuk B inverse itu berarti seper dari determinan B dikalikan adjoin dari B. Nah, untuk determinan dari B itu di sini 1 kalikan 3 diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal sekunder 1 kali 2. Nah, adjoinnya berarti dari 1 dengan 3 ini ditukar. Maka kita tulis ini yang 3, ini yang 1 ya. Terus diagonal sekundernya, diagonal sekunder itu dikalikan negatif. Kalau yang semula 1 berarti menjadi min 1, yang semula 2 itu menjadi min 2. Maka bisa dicari seper dari 3 min 2 dikalikan adjoin. Adjoinnya kan tetap ya, 3 min 2 min 1, 1. Terus kemudian menjadi seper 1 dikalikan 3 min 2 min 1, 1. Nah, berarti akan menjadi 3 min 2 min 1, 1. Maka kita cari. A itu adalah 2 min 3 min 1, 4. Dikalikan dengan bin inverse. 3 min 2 min 1, 1. Maka cara mengalikan seperti biasa. 2 kalikan 3. Ini 2 kalikan 3 berarti 6. Min 3 kalikan min 1 berarti menjadi 3. Terus 2 kalikan min 2 berarti min 4. Terus min 3 dikalikan 1 berarti min 3. Baris kedua berarti min 1 dikalikan dengan 1 ini ditambahkan 4 kali min 1 berarti min 4. Nah, terus kemudian min 1 kalikan min 2 menjadi 2 ditambahkan 4 kali 1 4. Maka hasilnya akan menjadi 9 min 7 min 7 6. Jadi bisa disimpulkan bahwa A kali B inverse itu sama dengan 9 min 7 min 7 6. Latihan berikutnya ada di slide berikutnya, silahkan dicoba. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dengan